Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Oke, pada kesempatan kali ini Miss Ernita akan membahas latihan soal terkait dimensi fisika. Sebelumnya sudah Miss Ernita kasih tahu ya, trik untuk menyelesaikan soal dimensi fisika. Yang pertama, kalian harus tahu dulu nih rumusnya. Kalau sudah tahu rumusnya, kalian tulis satuannya. Baru setelah itu kalian bisa menentukan dimensinya. Oke, biar lebih ada bayangan gitu ya. Kita bahas yang pertama, yaitu mencari dimensi percepatan. Kita tahu percepatan itu simbolnya adalah A. A kecil, karena acceleration itu percepatan. A kecil. Di mana satuannya adalah meter per second kuadrat. Meter itu adalah besaran dari panjang, satuan dari besaran panjang. Second itu adalah satuan dari besaran waktu. Karena besaran panjang kita tahu dimensinya adalah L, karena long dia panjang ya. Per S itu adalah satuan dari besaran waktu, time gitu ya, T ya. Jangan lupa pangkat 2. Maka kita peroleh dimensi dari percepatan adalah L T pangkat minus 2. Yang B, massa dikali percepatan. Karena kita tahu massa itu satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat, maka dimensi dari satuan kilogram adalah M besar. Meter adalah L besar, gitu ya. Second adalah T besar. Jangan lupa kuadrat karena di situ kuadrat ya S-nya ya. Sehingga kita peroleh dimensinya adalah M dikali L dikali T pangkat minus 2. Karena sudah berubah posisi gitu ya. Baik, kita lanjutkan. C, impuls sama dengan gaya dikali selang waktu. Impuls itu simbolnya adalah I besar. Sama dengan gaya itu simbolnya adalah F, selang waktu yaitu T gitu ya. Oke, sehingga kita bisa tuliskan rumusnya kembali lebih sederhana. Gaya itu rumusnya M dikali A ya. Waktu tetap waktu, baru karena udah rumus langsung kita tulis satuan. I sama dengan massa itu satuannya adalah kilogram, A itu satuannya adalah meter per second kuadrat, T itu kan waktu, berarti satunya juga second gitu ya. Maka bisa kita coret nih S-nya. Tinggal kilogram meter per second. Dimensinya kita tuliskan jadi kilogram itu kan satuan dari massa, berarti M besar. Meter itu satuan dari besaran panjang, berarti L. Per second itu satuan dari besaran waktu, berarti T. Sehingga kita dapatkan impuls sama dengan M dikali L dikali T pangkat minus 1 gitu ya. Oke, yang D itu adalah momen gaya, di mana gaya dikali panjang lengan. Momen gaya itu simbolnya tau gitu ya, huruf T besar tapi ada kailnya. Gaya itu adalah F dikali lengannya itu adalah panjang lengan itu R. Karena kita tahu gaya itu rumusnya adalah M dikali A, R tetap R ya, karena sudah sangat sederhana. Maka kita tahu satuan massa adalah kilogram, satuan percepatan adalah meter per second kuadrat, dan satuan jarak adalah meter. Sehingga tahu sama dengan kilogram dikali meter kali meter, berarti meter kuadrat per second kuadrat. Langsung dimensinya adalah kilogram itu dimensinya adalah M besar, meter itu adalah L besar karena kuadrat berarti dikuadratkan, per T pangkat 2. Kemudian kita pindahkan posisinya gitu ya, biar garis lurus semuanya menjadi M besar dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2 karena berubah posisi. Ini adalah dimensi dari momen gaya. Kita lanjutkan.
F, usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Karena kita tahu usaha simbolnya adalah W besar, sedangkan gaya simbolnya adalah F besar dan perpindahan S. Seperti biasa, F itu adalah M dikali A. Langsung kita tulis satuannya. Massa satuannya adalah kilogram, percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat, perpindahan satuannya adalah meter. Ketika meter dikali meter jadinya meter kuadrat ya. W sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga dimensinya yaitu W sama dengan M besar dikali L, karena M-nya kuadrat berarti L-nya kuadrat, kali T pangkat minus 2. Karena sudah berubah posisi, yang tadinya di bawah positif pindah ke atas jadinya negatif gitu ya. Oke. Yang G, momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Karena momentum simbolnya adalah P kecil, massa itu adalah M, kecepatan adalah V karena velocity, maka langsung saja satuan dari massa itu adalah kilogram, sedangkan satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Maka bisa kita tentukan dimensi dari momentum itu sama dengan kilogram itu M besar, meter itu dimensinya L, per second itu satuan dari waktu, maka dimensinya adalah T besar. Kesimpulannya, momentum memiliki dimensi M, L, kali T pangkat minus 1. Karena T di bawah pindah ke atas jadi pangkatnya minus 1 gitu ya. Ini dimensi dari momentum. Oke, kita lanjutkan. Yang H yaitu tekanan, di mana gaya dibagi luas. Tekanan simbolnya adalah P besar, gaya simbolnya F besar, dan luas itu simbolnya A besar, yang menyatakan dia adalah area, berarti luas gitu ya. Karena kita tahu gaya itu rumusnya M dikali A, luas itu biasanya panjang dikali lebar gitu ya, maka langsung saja satuannya. Satuan massa adalah kilogram, satuan percepatan adalah meter per second kuadrat, karena di bawah masih ada per ya, P kali L itu adalah M kuadrat, maka bisa kita coret M nya gitu ya. Sehingga tekanan memiliki satuan kilogram per meter kali second kuadrat. Oke, bisa perbaiki di sini kilogramnya seperti ini ya, kilogram meter per second kuadrat, maka dimensinya yaitu M besar per L besar dikali T pangkat 2. Jika dirubah agak sejajar gitu ya, atau garis lurus, itu M besar dikali L besar dikali L pangkat minus 1 ya, karena yang posisinya di bawah pindah ke atas gitu ya, kali T pangkat minus 2, sama-sama pindah ke atas jadi pangkatnya minus. I itu adalah massa jenis, di mana massa dibagi volume. Massa jenis kita tahu simbolnya seperti ini ya, rho bacanya. Massa dibagi volume. V-nya V besar ya, bedain sama kecepatan. Kalau kecepatan itu V-nya V kecil, kalau volume itu V besar. Massa itu udah paling sederhana ya, massa per volume itu biasanya panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu adalah rumus volume. Maka bisa kita tuliskan satuannya. Satuan massa itu adalah kilogram. Satuan volume berarti panjang kan meter, lebar juga meter, tinggi juga meter, berarti M pangkat 3. Dimensinya menjadi M besar per L pangkat 3 gitu ya. Sehingga jika dituliskan dimensi dari massa jenis itu adalah M dikali L pangkat minus 3 karena pindah posisi. Mudah ya. Untuk yang J itu adalah energi potensial, di mana disimbolkan dengan EP gitu ya. EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya adalah tinggi. Maka bisa kita langsung tuliskan satuan.
Satuan massa adalah kilogram, satuan percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat karena percepatan ya. Di sini adalah percepatan gravitasi, H ketinggian berarti meter. Sehingga EP sama dengan kilogram, M dikali M berarti M kuadrat per S pangkat 2. Sehingga dimensinya menjadi EP sama dengan M besar dikali L besar pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Oke, bisa perbaiki di sini. Minus 2 ya di sini ya. Minus 2 karena pindah posisi, yang tadinya di bawah pindah ke atas. Ini adalah dimensi dari energi potensial. Yang K, berat jenis, di mana berat dibagi volume. Berat itu simbolnya adalah W kecil per volume itu V besar. Kita tahu rumus berat itu adalah M dikali G, sedangkan volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuan massa itu adalah kilogram, sedangkan satuan percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Untuk panjang kali lebar kali tinggi, kita tahu satuannya adalah meter kubik. Maka bisa kita coret ya meternya. Ini tinggal 2 karena dicoret 1 gitu ya. Sehingga satuannya adalah kilogram per meter kuadrat kali second kuadrat. Ini adalah satuan dari berat jenis, maka dimensinya menjadi M besar. Langsung saja ya kita pindahkan. Jadi L pangkat minus 2 karena pindah ke atas dikali T pangkat minus 2. Ini adalah dimensi dari berat jenis. Yang L, massa dikali percepatan gravitasi. Kita tahu massa itu simbolnya M kecil, percepatan gravitasi itu G kecil. Dengan satuan massa itu adalah kilogram, satuan dari percepatan gravitasi adalah meter per second kuadrat. Sehingga dimensinya kita peroleh satuan kilogram berarti dimensinya M besar. Kalau M, meter itu L besar, per second itu berarti T besar, pangkat 2. Sehingga jika dibuatkan kesimpulan, maka dimensinya menjadi M dikali L dikali T pangkat minus 2 karena pindah posisi gitu ya. Lanjut. Yang M, tegangan permukaan. Rumusnya adalah gaya dibagi luas permukaan. Karena kita tahu gaya itu simbolnya F besar, luas permukaan A besar. Gaya kita tahu rumusnya M dikali A, luas itu rumusnya panjang dikali lebar gitu ya. Maka kita tulis satuannya massa itu kilogram, percepatan itu adalah meter per second kuadrat, panjang dikali lebar berarti meter kuadrat gitu ya. Maka kita bisa coret meternya 1. Nah, menjadi kilogram per meter kali second kuadrat gitu ya. Sehingga dimensi dari tegangan permukaan adalah M besar dikali L pangkat minus 1 karena kita langsung pindahkan saja posisinya dikali T pangkat minus 2. Ini adalah dimensi dari tegangan permukaan. Kita lanjutkan mencari dimensi dari konstanta gravitasi. Maka kita buat lagi ya di sini ya. Konstanta gravitasi itu adalah G besar. Karena kita tahu rumus F itu M dikali A, R tetap R, karena itu udah sangat sederhana sekali, per M1 dikali M2. M di sini sama-sama massa, berarti bisa kita coret saja ya. Kita langsung tuliskan satuannya, bisa kita buat seperti ini biar lebih memudahkan. A itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. R di sini adalah jarak, satuannya adalah meter persegi karena di situ kuadrat. M-nya adalah massa, berarti satuannya adalah kilogram. M dikali M kuadrat menjadi M pangkat 3. Gini ya, kita ganti di sini M pangkat 3. Sehingga dimensi dari G itu adalah L karena meter ya, L pangkat 3. Langsung status di sini. Second itu satuan dari waktu yaitu T pangkat minus 2 karena pindah ke atas. Kilogram itu dimensinya adalah M karena massa pangkat minus 1.
atau maka diurutkan jadi M pangkat min 1 dikali L pangkat 3 dikali T pangkat minus 2. Ini adalah dimensi dari konstanta gravitasi. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang B, mencari dimensi dari tetapan pegas. Di situ kita tuliskan kembali di sini ya. K itu tetapan pegas, gaya itu M dikali A per delta X itu pertambahan panjang ya. Maka langsung saja, sehingga K sama dengan massa satuannya adalah kilogram, A itu adalah percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat gitu ya. Karena masih ada per di sini, delta X satuannya adalah meter. Maka bisa kita coret saja di sini. Sehingga dimensi dari tetapan pegas itu adalah M besar dikali T pangkat minus 2, karena tadinya di bawah pindah ke atas gitu ya. Jadi dimensi dari tetapan pegas adalah M kali T pangkat minus 2. Untuk yang C, mencari dimensi dari debit, yaitu Q atau Q sama dengan A itu adalah luas dikali V-nya itu adalah kelajuan atau kita kenal dengan kecepatan. Maka luas kita tahu panjang dikali lebar gitu ya, biasanya dikali kecepatan. Maka Q sama dengan panjang kali lebar berarti M kuadrat gitu ya. Kecepatan atau kelajuan itu meter per second, 3 meter kuadrat dikali meter menjadi meter pangkat 3. Sehingga dimensi dari debit itu adalah L pangkat 3. Langsung saja kali T pangkat minus 1. Karena ini tadinya di bawah pindah ke atas gitu ya. Jadi ini adalah dimensinya. Yang terakhir, mencari dimensi tetapan gaya listrik. Kita tuliskan kembali di sini. K sama dengan F itu rumusnya M dikali A dikali R kuadrat per Q itu muatan listrik, di mana rumusnya kuat arus listrik dikali waktu. Karena Q-nya ada 2, Q1 kali Q2, maka kita kuadratkan saja. I-nya kuadrat, T-nya kuadrat, karena ada 2 ya. Jadi di sini kita tuliskan I kuadrat dikali T kuadrat. Maka kita tuliskan kembali satuannya. K sama dengan satuan massa itu adalah kilogram, satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat, satuan jarak antar muatan itu adalah meter karena di sini kuadrat, berarti sini meter kuadrat per, tulis aja ya biar bagus ya di sini. I itu adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, jangan lupa dikuadratkan. Waktu itu satuannya adalah second, jangan lupa dikuadratkan. M dikali M berarti M pangkat 3. S kuadrat dikali S kuadrat jadinya S pangkat 4. Jadi kalau misalnya terus diteruskan lagi kembali di sini berarti kilogram dikali M pangkat 3 per A kuadrat dikali S pangkat 4. Dimensinya menjadi M dikali L pangkat 3 per A itu satuan dari kuat arus yaitu ampere, maka I pangkat 2 dikali second itu waktu ya, pangkat 4, sehingga menjadi K sama dengan M dikali L pangkat 3 dikali I pangkat minus 2 karena pindah posisi ya, dikali T pangkat minus 4. Oke, ini adalah dimensi dari tetapan gaya listrik. Sekian pembahasan dari Miss Ernita terkait dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.